Shalom, selamat pagi. Saya ingin memberitakan atau dapat bisa mengajarkan kita bersama-sama untuk merenungkan firman di pagi ini tentang roh dunia yang diam di dalam manusia. Untuk itu, saya awali dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anugerah kesempatan yang kami dapat berikan yang Kau berikan saat ini Bapa. Biarlah kami dapat bisa mempergunakan waktu untuk dapat memberitakan Injil dan firman. Dan biarlah kami sampaikan pemahaman-pemahaman yang baik tentang hikmat kebijaksanaan dari Allah. Biarlah tentang firman ini dapat sampai dan mereka mengerti sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah Allah dalam kehidupan kami dan dalam hati pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini banyak hal yang tidak manusia ketahui, apalagi yang tidak sering dibahas, yaitu tentang pekerjaan roh. Nah, saat ini saya ingin membahas tentang pekerjaan roh yang saya ambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Nah, kita baca. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membahas ayat demi ayat sehingga teman-teman dan saudara-saudaraku dapat mengerti, memahami, tidak mudah tertipu dengan pekerjaan roh dunia. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh bukan oleh daging. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Nah, seperti yang kita ketahui yang dikatakan dalam ayat 10 ini, Allah telah menyatakan oleh roh. Nah, kita dapat bisa pahami bahwa kita memiliki jawaban, pengertian, pemahaman melalui roh, bukan melalui daging. Jika Allah menyatakan itu oleh daging, itu terbatas. Itu bukan Allah. Nah, yang kita ketahui, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Sehingga Ia menyatakan itu oleh roh. Dia simpan segala sesuatu di dalam roh. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini perintah dari Paulus. Ini perintah dari Yohanes bahwa jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita tidak dapat mengerti dan kita tidak dapat bisa memahami bagaimana menguji roh-roh itu. Nah, dengarkan renungan ini sehingga kita dapat bisa memahami. Kita lanjut ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, sekarang saya ingin dapat mengatakan kepada teman-teman dan saudara-saudara bahwa apa yang kita lakukan itu kita yang bisa mengetahui, orang lain tidak mengetahui. Begitu juga dengan kehidupan dan diri kita sendiri. Dalam diri manusia itu, yang mengetahui itu
roh manusia sendiri, bukan roh yang lain. Nah, di dalam ayat ini tercantum selain roh manusia sendiri dan selain roh Allah. Yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, apakah kita meletakkan roh Allah dalam diri kita? Dan apakah kita hanya membiarkan roh yang Tuhan berikan kepada kita yang dinamakan roh manusia sendiri dalam diri kita, atau memadamkan kuasanya dengan menajiskan diri kita, dengan menikmati dunia ini? Memang dunia diciptakan untuk manusia, tapi apakah semuanya benar walaupun baik? Apakah semuanya benar di hadapan Tuhan? Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat bisa memahami tentang pekerjaan roh dan apa yang dilakukan oleh roh di dalam dunia mereka. Nah, saya ingin menjelaskan tentang firman Tuhan melalui apa yang dimaksud oleh roh. Di dalam ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, roh yang di dalam diri kita bukan roh dunia, melainkan itu roh dari Allah, yang berasal dari Allah. Untuk itu, jangan pernah padamkan roh yang di dalam diri kita yang berasal dari Allah. Jika kita padamkan roh yang ada dalam diri kita yang berasal dari Allah, kekuasaan yang tidak dapat kita pikirkan, apakah dapat kita perbuat, yang mungkin seringkali orang katakan itu sama dengan ilmu sihir, memberikan mujizat. Itu pekerjaan roh. Jadi jika kita padamkan pekerjaan roh, jika padamkan roh yang dari Allah, kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita menjadi anak-anak iblis jika kita tidak dapat bisa memiliki roh Allah dalam diri kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 10, Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus Allah kita yang hidup memberikan karunia kepada kita untuk membedakan macam-macam roh. Macam-macam roh berarti banyak hal, banyak bentuk, bahkan banyak wujud roh yang ada di dalam dunia ini. Saya ingin katakan, roh itu berdampingan hidup bersama-sama dengan kita. Tetapi roh itu dibentuk dengan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Begitu juga dengan kita. Kita tidak dapat bisa dibatasi jarak dengan waktu jika kita memiliki roh Allah dan roh yang bersama-sama bersaksi dalam diri kita kepada Allah. Nah, tetapi yang tidak dapat bisa kita ungkapkan bahwa semua terbatas karena kita tinggal di dalam tubuh diri kita yang daging yang bisa mati. Nah, dalam Korintus 2 Korintus 11 ayat 14, banyak hal yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain lakukan itu seumpama kekuatan, itu seumpama mujizat dari Tuhan. Saya ingin katakan bahwa dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Seberapa jauh kita ditipu oleh iblis, seberapa jauh kita ditipu dengan perbuatan baik oleh iblis. Nah, perbuatan baik belum berarti benar di hadapan Allah. Dan seringkali kita memikirkan, oh itu baik, tapi tidak benar. Seperti kita berdusta untuk kebaikan, itu baik, tetapi tidak benar di hadapan Allah, sebab dia berdusta. Iblis pun menyerupai malaikat terang. Dengan apa kita dapat bisa mencari tahu bahwa itu iblis sesungguhnya yang menyerupai malaikat terang?
Nah, kita hidup bukan hanya 1-2 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun jika diperkenankan Tuhan sampai ratusan tahun. Nah, dengan hal itu kita dapat memahami bahwa iblis akan memberikan semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan. Tetapi di suatu saat nanti, dia akan dapat membalikan semua yang dapat kita miliki, yang ia dapat bisa berikan kepada kita, sehingga menjadi serakah kita di hadapan Tuhan. Contohnya kekayaan. Kekayaan bisa diberikan oleh iblis. Contohnya hikmat. Tetapi bukan berarti hikmat dari Allah. Hikmat bermacam-macam hikmat. Banyak hikmat, tetapi hikmat yang benar itu hanya daripada Allah. Nah, contohnya hikmat. Hikmat. Iblis memberikan dia hikmat. Bahkan dia dapat bisa berkata-kata dengan baiknya sehingga orang lain mendengarkan dapat terhipnotis dengan kekuasaan perkataannya. Tetapi ingat, dengan apa yang ia miliki, iblis akan membalikan semuanya untuk menjadi dia sombong. Nah, itu dapat kita mengetahui bahwa iblis menyerupai malaikat terang. Itu perlu waktu untuk dapat kita bisa memahami maksud dan tujuan apa yang kita dapati dan apa menjadi buah yang kita dapati itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengetahui tubuh kita adalah rumah dari roh dunia. Mengapa demikian? Sebab roh Allah tidak dapat tinggal dalam kita lebih lama lagi. Sebab kita masih hidup menurut daging. Sebab daging tidak menerima apa yang dari roh, dan daging tidak dapat bersatu dengan roh. Kita dapat memahami bersama-sama. Kita harus dapat belajar dengan tekun, dengan setia, dengan taat di hadapan firman Tuhan. Tunduk sujud untuk memahami tentang pekerjaan roh ini. Bahwa daging tidak dapat bersatu dengan roh. Tetapi orang-orang saat ini memahami tentang sesuatu hal yang tidak dapat bisa dibenarkan. Yang mereka pahami yaitu, jika daging hidup bersama-sama dengan kita, itu adalah yang dinamakan roh Allah. Tapi kita harus memahaminya. Roh dunia menempati tubuh kita menjadi rumah mereka. Teman-teman pernah menyaksikan atau pernah menonton orang kerasukan setan? Nah, teman-teman bisa ketahui dari situ. Ini saya dapat bisa sampaikan melalui analisis daripada pengalaman, daripada apa yang saya alami. Teman-teman dapat bisa lihat roh jahat yang masuk dalam manusia itu meronta-ronta. Apakah dia berada dalam tubuh atau dalam hati? Ingat, tubuh kita adalah rumah dari roh dunia. Roh Allah itu ada di mana-mana. Dia tidak menetap di dalam tubuh manusia, sebab tubuh manusia itu daging. Daging itu hanya menginginkan dosa, sehingga roh Allah tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi dalam dirinya. Nah, saya ingin mengatakan, jika kita ingin membersihkan, jika kita ingin membentengi tubuh kita yang dinamakan rumah dari roh dunia, hiduplah kudus, lakukan firman Tuhan. Tubuhmu adalah bait suci, bukan lagi roh dunia. Ingat, jika kita dapat menajiskan diri kita, jika kita dapat bisa mengotori tubuh kita, atau menghancurkan tubuh kita sendiri, itang dinamakan tubuh kita adalah rumah dari roh dunia. Jika kita hidup dalam kekudusan Yesus Kristus melakukan firman, tubuh kita adalah gereja dan bait Allah, bukan menjadi rumah roh dunia. Kita dapat memahami satu persatu. Nah, saat ini saya ingin memberitakan tentang macam-macam roh. Jika teman-teman ingin berkenan, kita belajar bersama-sama. Roh yang pertama, roh turun-temurun nenek moyang. Roh turun-temurun
yang dari nenek moyang. Nah, roh turun temurun ini yang dari nenek moyang ada ada berbagai macam model dan ada berbagai macam sifat dan sikap. Dan yang pertama itu dia ingin meminta tumbal atau meminta imbalan daripada selama kita hidup, dia menjaga kita, sehingga dia menjaga kita, dia meminta imbalan apa yang menjadi menjadi haknya. Nah, ada juga yang tidak meminta imbalan, atau hanya memang dari roh nenek moyang turun temurun untuk dapat mendiami diri kita, melindungi diri kita sehingga kita tidak sadar kita dijadikan tubuh roh dunia karena adanya roh nenek moyang itu turun temurun. Nah, roh nenek moyang ini yang turun temurun seringkali masuk dalam budaya manusia. Dan bahkan budaya manusia dibongkar bangkirkan dengan sesuatu hal yang rohani, yang kudus dan suci. Tetapi mereka berpikir mereka dasarkan semuanya itu dengan apa yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. Jika mereka memahami apa yang saya maksudkan, yang tidak tertulis, yaitu mendengar perkataan Roh Kudus di dalam hati mereka, bukan mendengar perkataan apa-apa yang telah tertulis. Nah, saya ingin memberitakan bahwa apa yang kita dapat sampaikan, manusia daging tidak dapat bisa menerimanya. Tetapi semuanya itu kami sampaikan menurut roh. Semuanya itu kami sampaikan diukur dengan rohani. Manusia duniawi tidak dapat mengerti dan tidak dapat memahami. Sedangkan mereka dapat menikmati hidup mereka, menjadikan tubuh mereka sebagai tubuh roh dunia yang mati binasa, yang dapat dibunuh, dicampakkan di lautan api. Nah, kita akan belajar terus-menerus tentang hal roh ini. Yang kedua, roh penyesatan. Nah, roh penyesatan ini yang melakukan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Nah, apapun yang kita lakukan itu baik, tetapi tidak semuanya itu benar. Kita bisa memahami bahwa Tuhan memandang hati, bukan memandang rupa. Dari jika kita memikirkan bahwa itu baik, tetapi menurut Tuhan itu belum baik, apakah yang dibaikkan oleh Tuhan sehingga selaras dengan pengertian kita, dengan apa yang kita namakan baik? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan mudah tergoda dengan perkataan-perkataan indah oleh orang-orang munafik. Sebab perkataan-perkataan indah orang-orang munafik tidak dapat bisa membuahkan hasil. Bahkan mereka mendapat pujian dari manusia, tapi tidak dari Allah. Mereka menjadi orang yang terkutuk, orang yang sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Untuk itu, jangan memiliki roh penyesatan. Jika engkau menjadi seorang guru, jika engkau menjadi seorang pengajar, jika engkau ingin memberitakan apa yang baik dan benar, jika engkau menjadi terang, jangan ada roh penyesatan di dalam dirimu. Sebab roh penyesatan itu melalui apa yang kita ucapkan yang tidak kita sadari, mereka yang mendengarkan bahwa kita tidak dapat dibawa ke dalam kebenaran, tetapi hanya dalam kebaikan tetapi tidak kebenaran. Nah, kita bisa ketahui roh penyesatan ini berada di mana-mana. Tetapi mudah-mudahan banyak orang yang mendengar tentang firman ini sehingga mereka memahami roh penyesatan yang ada di dalam setiap manusia tidak akan dapat bisa luput. Bahkan roh manusia itu pun dipadamkan oleh dirinya sendiri, oleh orang yang memiliki roh itu. Roh penyesatan ini kita dapat bisa memahami, tidak dapat bisa kita hindari. Kita bisa hindari jika kita mengerti, memahami firman Tuhan, merenungkannya dengan taat dan setia, menundukkan hati. Kita dapat mengerti sehingga
kita tidak dapat menyesatkan orang. Bahkan jika kita orang percaya menyesatkan orang, kita merasa sedih sebab orang percaya tidak pernah memiliki roh penyesat. Orang yang memiliki roh penyesat, dia sangat berbahagia jika orang lain yang mendengar perkataannya itu mengikuti perkataannya yang indah-indah, yang sesat itu. Tapi orang yang tidak memiliki roh penyesat, orang benar yang tekun di hadapan Yesus Kristus, dia akan sedih jika ia dapat memiliki roh penyesat dengan perkataan yang berbeda dengan orang lain. Bahkan perkataan-perkataan yang sangat bertolak belakang dengan firman Allah. Dia membenarkan sendiri tentang hal itu. Nah, kita dapat memahami yang dari roh dunia tidak dapat menerima dan manusia duniawi tidak dapat menerima. Yang dari roh berasal dari roh, yang dari daging berasal dari daging. Jadi jangan kita dapat memahami tentang sesuatu hal roh penyesat itu dari roh Allah. Tidak. Roh penyesat itu diam di dalam setiap manusia. Yang tidak kita ketahui bahwa di dalam manusia itu ada berbagai macam roh yang dilahirkan melalui hati dan pikiran. Nah, itu saya akan bahas sebentar di bagian bawah, tapi saya singgung sedikit di sini. Roh penyesat itu tidak dapat bisa membuat orang yang dapat bisa hidup dalam roh. Saya ulangi, roh penyesat itu tidak dapat bisa berkembang bertumbuh kepada orang yang hidup dalam roh yang taat akan firman. Melainkan roh penyesat itu berada di dalam setiap orang yang tidak mau belajar kebenaran, yang ingin membenarkan apa yang ia katakan. Sekalipun ia memiliki pikiran yang dikatakan orang lain cerdas, belum tentu. Sebab yang kita ketahui, Allah memilih orang-orang yang tidak mampu. Allah memilih orang-orang miskin. Allah memilih setiap orang yang dipandang manusia itu tidak layak untuk dapat dipilih. Tapi Allah memilih orang-orang yang demikian. Jangan dapat bisa kita remehkan tentang roh penyesatan. Orang percaya pun jika ia berkata-kata tanpa mengontrol diri, tanpa memakai roh dengan pengurapan, ia akan dapat bisa disesatkan oleh roh itu melalui perkataan ajarannya sendiri. Nah, kita lanjut di dalam poin yang ketiga, roh yang diciptakan oleh manusia. Apa itu roh yang diciptakan oleh manusia? Roh yang diciptakan oleh manusia adalah ketakutan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin teman-teman pernah membaca di buku-buku yang dapat membahas tentang roh yang diciptakan oleh manusia. Nah, saya ingin dapat bisa memberitakan tentang hal pengalaman, tentang hal apa yang saya dapat analisa di dalam pekerjaan roh ini. Roh yang diciptakan oleh manusia adalah roh ketakutan. Mengapa demikian? Jika orang memiliki roh Allah, dia tidak dapat takut dengan apapun juga. Bahkan kematian pun dia tidak pernah takut. Bahkan dia bergembira sebab apa yang dikatakan Rasul Paulus. Mati bagi orang benar itu adalah keuntungan. Tetapi roh yang diciptakan manusia itu ketakutan. Coba teman-teman bisa bayangkan. Ketakutan yang ada di dalam diri teman-teman, yang timbul dalam diri teman-teman, apakah itu berakhir hari ini atau belum berakhir sama sekali? Nah, tapi ada yang mengatakan ketakutan itu biasa karena kita hidup sebagai manusia. Ya, benar, seperti yang saya katakan di atas bahwa tubuh kita adalah rumah roh dunia. Bisa paham sampai sini? Roh yang diciptakan oleh manusia adalah ketakutan. Nah, jika kita padamkan roh kita
yang berasal dari Allah di dalam diri kita, otomatis roh ketakutan akan berkuasa atas diri kita. Dan roh itu kita ciptakan melalui pikiran dan hati kita sendiri. Yang tanpa kita sadar, kita sudah terjerumus dikuasai oleh roh ketakutan. Yaitu tubuh kita, pikiran hati kita. Kita masuk dalam poin keempat, roh orang mati. Ini banyak hal yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Roh orang mati. Tetapi banyak kejadian bahwa, wah, saya melihat tetangga saya melihat orang tua saya, saudara saya, dia telah meninggal, tetapi masih ada saya melihat rohnya. Nah, di dalam roh orang mati, manusia jika meninggal, dia tidak dapat berdiam diri di dalam dunia lagi. Sebab roh yang kita miliki itu berasal dari Allah. Apa yang dari Allah kembali kepada Allah. Teman-teman, tubuh kita bukan dari Allah, melainkan dari dunia. Tapi Allah yang menciptakannya. Kita dapat bisa memahami roh orang mati tidak dapat tinggal di dunia, melainkan kembali kepada Allah. Dan jika orang lain melihat roh menyerupai manusia, menyerupai saudara orang tua kita, kakak adik kita, saya katakan itu bukan roh yang sungguh-sungguh roh orang yang telah mati, roh daripada saudara kita sendiri. Tetapi itu roh yang menyerupai dari jin-jin, menyerupai saudara-saudara kita. Untuk itu saya nasihati untuk teman-teman bahwa roh orang mati ini kita tidak dapat bisa lagi merasakan cinta kasih sayang yang lebih jika mereka orang yang menyerupai roh itu yang masih hidup seperti masih hidup. Nah, cinta kasih sayang itu akan terbatas. Saudara-saudara, kita harus mengerti seringkali roh orang mati itu dapat menipu kita dalam setiap rumah tangga atau mimpi atau apapun juga. Roh orang mati tidak berdiam diri di dalam dunia, bahkan kembali kepada Allah. Kita harus mengerti bahwa roh orang mati itu, jika dia berada atau berkomunikasi dengan kita, itu bukan saudara kita. Itu manifestasi daripada jin-jin, setan-setan yang ada. Kita masuk dalam poin terakhir, yaitu roh Allah. Kita dapat memahami bersama-sama roh Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu jika kita hidup oleh roh dan daging. Kita tidak dapat bisa dibatasi ruang dan waktu jika kita hidup di dalam roh. Di dalam roh sini, tetapi dalam roh Allah, bukan roh manusia. Tetapi kita dibatasi dengan kedagingan kita. Tetapi jika kedagingan kita mati total dan sempurna hidup dalam roh, kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Teman-teman bisa memahami tentang sampai saat ini, kita dapat melihat orang lain bisa kemana-mana dengan tanpa naik apapun, transportasi apapun, dengan yang mereka miliki kekuatan kemampuan mereka. Tapi ingat, roh Allah tidak dapat bisa melampaui ataupun tidak dapat bisa melakukan di luar batas ataupun di luar derajat manusia. Roh Allah itu mengikuti alur-alur hukum alam, mengikuti alur-alur pemikiran manusia, tetapi ada banyak hal yang seringkali tidak dapat masuk akal, tetapi itu diukur oleh rohani. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, roh Allah itu memberi jawaban rahasia sorga. Roh Allah itu menuntun ke dalam kebenaran terang, bukan ke dalam terang
Seperti apa? Tetapi ke dalam terang Yesus Kristus. Roh Allah itu memberi hidup yang kekal. Roh Allah itu memberi ketaatan, kesetiaan, perilaku yang benar dan kudus dalam setiap tindakan-tindakan kita. Saat ini kita dapat bisa memahami, menyimpulkan akan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Hidup kita yang tercantum dalam roh Allah, taat, setia, hidup dalam kebenaran, tidak menyajiskan diri dengan berbagai macam duniawi. Engkau memikirkan semuanya itu baik tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan ada roh penyesat di dalam diri kita. Jika orang yang dipanggil Tuhan bisa dapat menikmati dunia dengan merasakan hal-hal duniawi, untuk apa ada orang bertobat? Nah, sedangkan orang bertobat sendiri pun dia dapat bisa menghentikan semua perbuatan yang jahat, perbuatan gelap, bahkan pekerjaan-pekerjaan, merasakan alkohol, merokok atau apapun juga. Itu semua dapat mengotori bait suci jika kita menamakan tubuh kita ini rumah doa ataupun bait suci. Jika kita mengotori semuanya itu, jika kita dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, kita jadikan tubuh kita ini adalah rumah roh dunia. Untuk itu, kita dapat bisa saling memahami. Jika tubuh kita tidak ingin menjadi rumah roh dunia, ataupun yang dapat bisa dibentengi oleh Allah, kita harus dapat taat kepada Kristus, melakukan semua apa yang Ia firmankan. Pesan dari saya hanya satu. Jangan pernah tertarik oleh roh-roh dunia. Banyak roh yang dipakai oleh manusia untuk dapat bisa mandi kebal. Segala sesuatu senjata tidak dapat bisa tembus dalam diri mereka. Banyak orang yang mencari roh dunia, yang ingin dapat meningkat ataupun melakukan penjualannya, atau dapat bisa menjaga dirinya. No, saya katakan, engkau akan dihakimi menurut apa yang engkau lakukan. Engkau telah menduakan Tuhan. Sampai saat ini, orang tidak mengerti. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak dapat bisa mengerti. Sekalipun mereka mendengar, sekalipun mereka dapat bisa melakukan dengan bergerak dengan leluasa, tapi mereka didiamkan diri oleh roh-roh penyesat, oleh roh-roh dunia yang tidak menginginkan mereka untuk hidup dalam terang. Nah, kita dapat bisa mengerti sampai saat ini, jangan ada roh yang di dalam diri kita yang bukan daripada roh Allah itu sendiri. Terpuji Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.